Halo kaum jijantanan dan wawanitaan, rindu dengan saya? Tentu saja. Selamat datang kembali di channel kesayangan saya, di mana seperti biasa, saya dan segenap tim tanpa bayaran yang saya miliki akan memberi suplai berbagai alur cerita dari sebuah film random yang tentunya menarik untuk dibahas. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita salah satu film yang berbau teka-teki yang disponsori oleh Sony tanpa Ericsson dan dikepala sukui oleh Adam Robitel dan rilis pada tanggal 11 Januari tahun 2019 silam yang berjudul Escape Room. Film ini sendiri bergenre action adventure horror dan memiliki rating yang cukup besar di IMDb yakni 6.4/10. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa konten ini merupakan sebuah bocoran dari sebuah film, jadi untuk kalian yang ingin menyaksikan film ini secara full tanpa harus mendengar suara saya tentunya, tanpa bertell-tell again, masukkan suara lain yang tidak seharusnya terdengar, tapi terdeteksi begitu saja. Oleh karena itu, detik jam yang selalu terdengar di video sebelumnya tidak akan kalian dapati kali ini, dan kita langsung masuk ke pembahasan film Escape Room tahun 2019 berikut ini. Film akan diawali dengan terjatuhnya seorang pria. Lalu terlihat, pria tersebut berupaya memecahkan sebuah kode guna dapat membuka pintu yang berada di sana. Saat pria tersebut telah berhasil menemukan kode yang ia rasa benar, namun kenyataannya demikian, dan film Escape Room pun resmi dimulai. Setelahnya, tentu scene berganti dan memperlihatkan beberapa pemeran dalam film ini. Antara lain, seorang mahasiswi cerdas yang bernama Zoe yang diperankan oleh Tyler Russell, lalu ahli saham tak kenal lelah yang berinisial Jason dan diperankan oleh Jay Ellis, lalu satu pegawai magang dengan raut wajah enggan ceria yang bernama Ben, dan diperankan oleh Logan Miller. Mereka bertiga mendapat kiriman sebuah kotak hitam, lalu mereka pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi teka-teki dari kotak tersebut. Ternyata, kotak tersebut memunculkan secari kertas bahwa kertas tersebut merupakan karcis untuk memasuki ruang misteri Minos. Jika di antara mereka dapat keluar paling pertama dari ruangan tersebut, mereka berhak memenangkan pasokan luwak white coffee nyaman di lambung tidak bikin kembung selama 1 bulan. Maaf, mereka dapat memenangkan $10.000 dan mereka pun mendatangi lokasi dari ruang Minos tersebut. Thank you for your service. Di sana terdapat tambahan personil yang akan mengikuti tantangan, yakni si cantik Amanda yang diperankan oleh Deborah Ann Woll, gamers akut yang bernama Denny yang diperankan oleh Nick Dodani, dan seorang supir truk yang tidak terlihat seperti supir truk bernama Mike yang diperankan oleh Tyler Labine. Lalu mimpi buruk mereka dimulai. Berawal dari tidak sengajanya Ben yang melepaskan gagang pintu, lalu disusul oleh pendapat spontan "Wih" dari Zoe yang mengira dengan yakin bahwa petunjuk untuk membuka pintu tersebut adalah dari sebuah sampul buku bertuliskan Fahrenheit 451. Okay. Alright, now that's pretty cool. Namun ternyata, hal tersebut justru membuat ruang menjadi sebuah oven raksasa yang siap memanggang mereka sekaligus. Saat mereka berusaha meminta sebuah petunjuk kepada resepsionis, mereka hanya disuruh untuk kembali duduk. Lalu Ben memiliki ide konyol untuk memecahkan kaca kecil dari ruang si resepsionis dengan tabung apar. Namun ternyata, tabung tersebut hanya sebuah hiasan plastik, dan hal itu justru membuat setiap tiang pada ruangan menyala dan semakin membuat ruangan bertambah panas. Beruntungnya, Zoe mendapat sebuah kunci kecil dari tabung apar plastik yang dilemparkan oleh Ben. Lalu mereka sepakat untuk membuka kaca kecil dari ruang si resepsionis. Someone will be with you shortly.
yang hanya berisikan boneka yang mirip Annabelle sambil memegang telepon. Dan justru dari telepon tersebutlah mereka mendapat sebuah pesan panggilan yang berbunyi agar mereka mengikuti semua aturan tertulis tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Keapesan mereka bertambah setelah Jason menutup panggilan dari telepon tersebut, yang seketika membuat ruangan tersebut tertutup dan tentunya membuat keadaan semakin memanas. Ketika semua sibuk mencari petunjuk, Zoe kembali mendapatkan keberuntungannya setelah dengan tidak sengaja membaca tulisan pada dinding yang menegaskan, gunakan alas dari sebuah gelas. Lalu kemudian, ia memperhatikan meja yang terdapat di ruangan itu dan menekan salah satu dari alas gelas yang terdapat di meja tersebut. Dan hal itu memunculkan sebuah lorong ventilasi udara yang terdapat di balik sebuah lukisan. Jason berinisiatif untuk memeriksa seberapa panjang dan dalam. Jason berinisiatif untuk memeriksa seberapa jauh lorong tersebut. Dan sampainya di ujung, ia harus mendapat kendala kecil karena ujung dari lorong tersebut terhalang oleh sebuah penutup yang harus dibuka menggunakan sebuah obeng. Bagusnya, Mike sempat mendapatkan obeng yang terselip dalam buku kutukan Fahrenheit 451 yang menjadi asal-muasal mimpi buruk untuk mereka. Masalahnya, pintu dari lorong tersebut akan terbuka secara penuh jika alas gelas yang ada di meja tertekan semuanya, sedangkan satu persatu dari mereka harus memasuki lorong guna terhindar dari mati matang. Dan Zoe memunculkan ide brilian lagi dengan memanfaatkan gelas yang diisikan dengan air untuk kemudian diletakkan di atas alas gelas agar menjadi sebuah ganjelan baru. Namun di pertengahan lorong, nampaknya Amanda mengalami stuck yang diakibatkan oleh ingatan yang pernah dialaminya di sebuah medan perang. Bagusnya, Zoe dapat membantu menenangkan Amanda, sedangkan Ben dan Danny, untungnya, sang sutradara masih sayang kepada mereka berdua dengan menyadarkan Ben bahwa ia masih memiliki air enak di botol kaleng kecil dalam saku jaketnya, dan Ben pun segera menuangkannya ke dalam gelas. Talk about immersive. Setelah berhasil melewati tantangan pertama, mereka hanya terjebak di sebuah ruang kecil. Namun di sana mereka harus memecahkan kombinasi dari 7 huruf pada gembok pintu yang ada di ruangan tersebut. Mike mendapatkan sebuah petunjuk dari sebuah papan reklame kecil yang bertuliskan seperti yang tertera di translate film. Lalu Jason mengartikan tulisan tersebut mungkin bersangkut pautan dengan nama belakang presiden yang memiliki 7 huruf. Presiden Amerika tentunya. Namun di sisi lain, Ben juga menemukan petunjuk dari 9 buah pajangan kepala rusa yang di masing-masingnya tertera sebuah huruf. Lalu dengan seketika, Ben mendapat sebuah ingatan dari lagu yang pernah ia nyanyikan bersama kawan seruntulannya dalam sebuah mobil. Dan dari lirik lagu itulah, Ben mendapatkan kata Rudolph dan menegaskan bahwa kombinasi huruf untuk membuka gembok dari pintu tersebut adalah Rudolph. Bingo! Look at that. Dan itu berhasil. Lalu selanjutnya, mereka berpindah ke sebuah wilayah dingin dengan suhu 30 derajat dan semakin menurun. Petunjuk yang didapati pertama oleh Jason adalah sebuah pintu yang harus dibuka menggunakan sebuah kunci. Lalu Amanda mendapat sebuah jaket yang menurutnya dapat digunakan secara bergantian. Di tempat lain, Mike menemukan sebuah joran pancing, dan Ben yang tidak sengaja menyelupkan kakinya ke sebuah lubang pancing besar, dan mereka mulai memancing di sana. Beneran, serius mancing. Walau dengan kenyataan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya harus mereka pancing. Sampai Zoe menemukan sebuah magnet di dalam mulut patung seekor beruang. Lalu mengaitkannya pada ujung joran pancing yang ditemukan Mike. Dan mereka mendapatkan sebuah balok es tebal yang pada bagian tengahnya terdapat sebuah kunci. Jason memiliki ide untuk menyairkan es tersebut dengan sebuah pematik api yang dimiliki Ben. Namun mimpi buruk kali ini datang kepada Danny, karena saat ia akan mengambil pematik api yang dilemparkan Ben, ia harus tercelup ke dalam retakan es yang seketika muncul, dan hal itu menjadi akhir dari petualangannya. Dan akhirnya, mau tidak mau mereka berupaya menyairkan balok es tersebut dengan menggunakan panas tubuh yang mereka miliki. Dan pada scene ini pun, sang sutradara memunculkan sedikit ingatan yang dimiliki oleh Jason, yang menampilkan seorang pria dengan menggunakan sebuah jaket yang sama persis dengan jaket yang sedang digunakan bergantian oleh mereka. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil membuat balok es tersebut mencair dan mendapatkan kunci yang langsung membawa mereka berpindah ke ruangan lain. Ruang biliar. Namun dalam posisi terbalik. Jason menyadari adanya sebuah pintu yang harus mereka capai. Namun, pintu tersebut tidak memiliki gagang. Disusul dengan sadarnya Mike akan sebuah kejanggalan bahwa bola 8 tidak ada pada meja biliar yang berposisi terbalik.
Dan kali ini, nampaknya keberuntungan masih dimiliki oleh Mike. Dan hal tersebut jelas mengatakan bahwa lantai bukanlah tempat yang aman untuk mereka pijak. Lalu si cantik Amanda berinisiatif menaiki minibar yang ada di sana guna mencari bola 8 yang menurut mereka adalah kunci jawaban dari teka-teki kali ini. Dan ia berhasil menemukan sebuah brankas, tentunya dengan kenyataan, untuk membuka brankas tersebut dibutuhkan 4 kombinasi angka. Dan Zoe kembali menunjukkan eksistensi kecerdasannya dengan menyadari adanya sebuah puzzle geser raksasa, lalu ia pun berupaya menyusunnya. Saat Zoe sudah berhasil menyusun puzzle tersebut, muncul sebuah petunjuk yang ada sangkut pautannya dengan bola biliar yang terdapat pada meja, serta memunculkan kombinasi angka 9, 8, dan 10. 0. God damn it! Namun nyatanya, itu masih salah. Di tengah kenyataan manis itu, mereka terus berupaya menghindari susunan lantai panjang yang kembali jatuh sampai hanya menyisakan beberapa bagian. Dan kali ini, sang sutradara memberikan sedikit pendalaman karakter kepada Zoe dengan membuatnya terjatuh namun tidak sampai terjelembab. Lalu memunculkan sedikit potongan dari ingatan yang dimiliki Zoe, yaitu sebuah kecelakaan pesawat. Apa kalian sadar bahwa posisi ruang pada scene ini terbalik? Dan itu berarti The room is upside down, so the code might be 2. Yeah. I got it! Amanda yang telah mendapatkan bola 8 pun segera berupaya menyeberang dengan bergelantungan pada meja biliar. Namun sayangnya, bola 8 yang berada di saku celananya harus meluncur keluar. Dan hal itu menyebabkan ia harus turun guna menyelamatkan bola yang meluncur secara random. Tidak lama dari hal membahagiakan tersebut, satu susunan lantai panjang yang tersisa harus terjatuh. Dan hal itu membuat Amanda harus bergelantungan pada sebuah gagang telepon yang hanya bertumpu pada seutas kabel. Do this, we're right here! Stay! Come on, no, it's okay. Amanda! Hold on, just hold on! Setelah semua dari mereka berhasil move on dari kematian Amanda, termasuk saya, mereka kembali dihadapkan pada sebuah ruangan yang terlihat seperti bilik dari sebuah rumah sakit. Bahkan setiap susunan dari bilik tersebut sama persis dengan susunan di mana setiap mereka pernah dirawat. Dan mereka masing-masing mulai menceritakan bagaimana kronologi sampai mereka bisa berakhir di sana. Dan dari rentetan cerita yang sudah mereka kemukakan, seorang di balik semua ini sengaja menyatukan mereka kembali untuk melihat siapa yang paling beruntung dan dapat kembali selamat dari sebuah kematian. Demikian yang dikatakan Zoe. Scene kembali serius setelah monitor yang ada di sana memberikan waktu 5 menit untuk mereka agar dapat memecahkan teka-teki selanjutnya. Namun kali ini, nampaknya Zoe memiliki prinsip sendiri untuk tidak mau mengikuti aturan dari permainan yang berlaku dan berupaya menghancurkan semua kamera CCTV yang berada di bilik tersebut. Sedangkan Jason, Mike, dan Ben tetap mengikuti aturan permainan dan menemukan petunjuk dari hasil peringan X-ray yang menunjukkan huruf E, K, dan G. Yang berarti mereka membutuhkan sebuah mesin EKG atau bahasa mudahnya adalah mesin pengukur detak jantung karena dari monitor yang berada di sana tersirat sebuah kalimat, detak jantung yang tepat akan membuka pintu selanjutnya. Percobaan pertama dilakukan oleh Ben dengan sedikit paksaan dari Jason. Namun gagal. Selanjutnya giliran Mike, dan kali ini dengan paksaan yang sungguh-sungguh dari Jason. Higher, come on! No. Dari monitor, Jason mendapat pencerahan oleh kalimat, buka pintu dengan menguji batasmu. Lalu ia meminta sekali lagi kepada Mike untuk melakukan percobaan. Namun kali ini ditambah dengan sebuah alat kejut jantung agar detak yang dihasilkan oleh Mike menjadi tinggi. You're gonna kill him! Namun justru itu malah membunuh Mike. Ternyata semua kalimat yang dimaksud oleh si monitor adalah detak jantung terendah. Hal itu baru disadari Jason setelah waktu 5 menit yang diberikan untuk mereka telah habis. Dan perlahan, gas beracun mulai memenuhi bilik tersebut. Namun di menit injury, Jason berhasil melakukan percobaan kepada dirinya sendiri. Dengan menghasilkan detak jantung yang sangat rendah, lalu pintu ke ruang selanjutnya pun terbuka. Namun untuk Zoe, yang sedari tadi hanya terlihat memecahkan kamera CCTV, harus meregang nyawa setelah terlalu banyak menghirup gas beracun yang memenuhi bilik tersebut. Selanjutnya,
Jason dan Ben dihadapkan dengan sebuah ruangan yang bercorak memusingkan. Di sana, mereka menemukan sebuah palka. Bahasa gampangnya apa ya? Kayak gini. Namun, ternyata terdapat sebuah cairan pada gagang palka tersebut yang membuat mereka seperti habis mengkonsumsi jamur jahat. Dan terlihat juga di sana sebuah tulisan di sisi lain dari palka yang intinya menyarankan mereka untuk mencari obat penawar sebelum mereka memasuki ruang selanjutnya. Dan yang berhasil menemukan obat penawar tersebut adalah Ben. Namun Jason berupaya merebutnya karena hanya ada satu dosis obat penawar yang hanya bisa menyadarkan salah satu dari mereka saja. Sang sutradara nampaknya lebih berpihak kepada Ben karena ialah yang berhasil memenangi perebutan tersebut, sekaligus membunuh Jason. Lalu ruang selanjutnya yang dikunjungi Ben merupakan ruangan yang terlihat pada awal film. Sejenak, scene kembali menampilkan Zoe yang ternyata masih hidup. Kalian masih ingat scene di awal film yang menunjukkan Ben sedang dalam posisi terjepit? Kenyataannya, ia berhasil selamat. Dan pada akhirnya, Ben pun berada pada sebuah ruangan yang terlihat seperti lantai paling atas dari sebuah gedung dan menemui pemimpin dari permainan kematian ini yang berupaya namun di keadaan yang sedikit terlambat. Namun pas, Zoe datang guna memberikan pertolongan kepada Ben dan menghadapi si pemimpin bersama-sama. Dan yang menjadi pemenang adalah mereka berdua. He's dead. Lalu scene berganti jadi lebih baik dan memperlihatkan Zoe serta Ben yang terlihat sedang melakukan kegiatan seperti kencan sambil membahas jumlah rupiah yang berhasil mereka raup setelah membintangi film ini. Dan Zoe menyisipkan sebuah pembahasan tentang pemalsuan kematian dari Mike, Jason, Danny, dan juga Amanda. Lalu kemudian Zoe mengajak Ben untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik permainan teka-teki kematian yang pernah mereka mainkan. Dan film Escape Room pun resmi dimulai. Sedikit pusing? Atau pembahasannya terlalu panjang? Siapa suruh ditonton? Alasan saya dan rekan tim memilih film ini untuk dibahas adalah sesekali mungkin dibutuhkan pembahasan dari sebuah film yang tergolong rumit dan sedikit memusingkan. Namun di balik itu semua, saya merasa puas dengan keseluruhan alur dari film Escape Room tahun 2019 kali ini. Berbagai clue dari teka-teki pada sebuah ruangan, ditambah dengan berbagai adegan pemecahan masalah yang tidak masuk dalam akal sehat manusia normal pada umumnya, dapat dikolaborasikan dengan mantap oleh sang sutradara. Kesimpulan dari film ini sederhana. Jangan memulai sesuatu karena sebuah alasan, tetapi gunakanlah sebuah alasan untuk memulai sesuatu. Dan demikian alur film Escape Room tahun 2019 kali ini. Jika dari kalian ingin memberikan kritik, saran, serta rekomendasi film yang tentunya menarik untuk dibahas, boleh, seperti biasa, celupkan di kolom komentar. Tombol like, dislike, subscribe, dan lonceng notifikasinya bebas mau kalian apakan juga. Saya Sen, Bir, dan Ian kembali mengundurkan jabatan dan sampai jumpa di episode alur film berikutnya.